Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan asas, prinsip, fungsi dan tujuan konseling keluarga dalam mata kuliah konseling keluarga di program studi BKI Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana kita banyak berdiskusi dipengaruhi oleh faktor I di dalam BKI, baik dalam memberikan definisi maupun contoh-contoh dari konseling keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan merujuk sebuah buku yang ditulis oleh Faizah Nur Laila berjudul Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja. Walaupun isi dari buku ini bisa kita golongkan sebagai bimbingan konseling modern, akan tetapi karena penulis maupun pembacanya banyak dipengaruhi oleh keislaman, konseling modern di dalam buku ini juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religiusitas. Sebelumnya, mari kita melihat kembali definisi dari kata-kata yang kita gunakan. Yang pertama adalah asas. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang tadi saya tuliskan edisinya, didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, dasar yang dijadikan pedoman untuk berbuat. Pengertian ini sama dengan prinsip, oleh karena itu nanti asas dan prinsip akan kita gabung pembahasannya. Kemudian fungsi itu adalah kegunaan suatu hal, sedangkan tujuan adalah haluan, arah, maksud, dan keinginan. Walaupun masih berdekatan juga maknanya, pembahasannya akan kita bedakan. Kemudian konseling di dalam kamus tersebut didefinisikan sebagai pemberian nasihat atau arahan yang dilakukan oleh ahli kepada orang yang membutuhkan advice, ini terjemah dari Inggris ya atau diindonesiakan, atas suatu masalah, penasihatan atau pengarahan. Sedangkan keluarga itu didefinisikan sebagai orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Nah, dalam bahasa Indonesia di kamus itu disebutkan ada beberapa kata yang dilekatkan dengan kata keluarga seperti keluarga bati atau inti, yang berarti keluarga yang hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Kemudian ada keluarga besar, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa orang atau dalam jumlah banyak. Pengertian kamus ini berbeda dengan pengertian saya selama ini. Saya menganggap keluarga besar itu adalah gabungan dari beberapa keluarga bati atau keluarga inti. Jadi kalau bati atau inti itu satu ayah, maka keluarga besar itu bisa satu kakek atau seterusnya, satu buyut dan seterusnya. Keluarga jauh didefinisikan sebagai famili yang berada di tempat jauh dan jarang bertemu. Ini juga berbeda. Saya pahami selama ini keluarga jauh itu orang yang bukan keluarga bati. Atau satu kakek masih bisa dikatakan sebagai keluarga dekat. Nah, keluarga jauh itu mulai dari satu buyut. Ala kulli hal, kalau kita lanjutkan melihat definisi keluarga di dalam buku Laila tadi, ternyata definisi konseling keluarga itu ada banyak. Satu ahli berbeda dengan yang lainnya. Ada yang mendefinisikan konseling keluarga sebagai upaya membantu individu memecahkan masalah pribadinya dengan melibatkan bantuan keluarganya. Jadi yang menjadi pokok atau poros dalam definisi ini adalah konselingnya, yaitu si individu itu yang memiliki masalah pribadi. Hanya saja dalam penyelesaian masalah tersebut kita berusaha melibatkan atau meminta bantuan dari keluarganya. Definisi yang kedua, pelatihan bagi orang tua agar berubah perilakunya hingga dapat mempengaruhi anggota-anggota keluarganya. Di sini bisa kita lihat bahwa poros dari konseling keluarga adalah orang tua sebagai unsur yang paling berpengaruh di dalam keluarga.
mereka lah yang menjadi sasaran dari konseling keluarga menurut definisi ini, yang berusaha perbaiki perilakunya, misalnya seperti itu. Lantas perbaikan itu bisa berpengaruh pada perbaikan anggota-anggota keluarga yang lain. Definisi yang ketiga dari konseling keluarga adalah proses interaktif dalam membantu keluarga agar seimbang dengan menolong anggotanya yang memiliki masalah. Nah, di sini pokok perhatiannya adalah keluarga sebagai sebuah institusi itu sendiri yang menaungi banyak anggota yang dianggap selevel, baik orang tua di dalam orang tua dalam hubungannya dengan anak ya sama saja, dua-duanya dianggap selevel, atau antara suami istri ini juga selevel. Dan kalau ada di antara mereka yang bermasalah, maka itu menimbulkan ketidakseimbangan pada keluarga itu, dan itu bisa berpengaruh pada anggota yang lain gitu. Yang pertama-tama dipengaruhinya adalah keseimbangan keluarganya itu sendiri sebagai satu entitas yang dianggap mandiri. Selanjutnya adalah fungsi konseling keluarga. Memberikan bantuan dalam mewujudkan keluarga bahagia. Ini peran atau tugas dari konseling keluarga dari buku Laila tadi. Nah, konsep keluarga bahagia itu memperhatikan beberapa dimensi. Yang pertama adalah individualitas. Di dalam keluarga ada beda kelamin antara laki-laki dan perempuan, suami istri, anak laki-laki dan anak perempuan, itu masing-masing memiliki perbedaan fisik dan psikis. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, sosialitas. Setiap individu aktivitasnya itu tidak terlepas dari yang lain. Baik ya secara umum masyarakat, apalagi keluarganya sebagai bagian yang terdekat. Bisa saya tambahkan di sini misalnya di masyarakat ada ungkapan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Misalnya hubungan yang karena air bisa minum bareng-bareng karena berteman, eh, itu walaupun sangat dekat masih kalah daripada hubungan darah, saudara kakak dengan adik atau orang tua dengan anak. Kemudian yang ketiga yang diperhatikan dalam memberikan bantuan dalam mewujudkan keluarga bahagia ini adalah moralitas. Nah, kehidupan pribadi dan sosial itu mengikuti norma dan aturan tertentu. Begitu juga setiap keluarga itu terpengaruh oleh norma dan aturan yang berlaku di masyarakatnya. Kemudian ini walaupun konseling modern tapi memperhatikan juga dimensi religiusitas, bahwa setiap perbuatan manusia saat ini berefek pada kehidupan di akhirat. Kemudian apa asas dan prinsip dari konseling keluarga? Ini dibahas lebih dulu dari bukunya Bu Laila, bahwa tadi kedudukan semua anggota keluarga sejajar. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain, sebagaimana saya sudah singgung tadi. Kemudian yang kedua, sama seperti dalam konseling-konseling yang lainnya, konseling itu harus melibatkan diri dalam dinamika keluarga klien. Ya ini termasuk misalnya prinsip attending. Konselor harus benar-benar hadir, khusyuk memperhatikan kliennya, permasalahannya. Tapi itu hanya bersikap hanya bersifat sementara, tidak permanen. Kalau permanen malah berpengaruh buruk terhadap kemandirian klien dan keluarga itu. Kemudian yang ketiga, konselor mendorong semua anggota keluarga untuk asertif, untuk menyatakan pikiran dan perasaannya, dan interaktif, mau berdialog dengan sesama anggota keluarganya yang lain. Kalau tadi kita menyebut ada konsep keluarga bahagia, di buku ini dijelaskan bahwa ia adalah himpunan individu-individu yang utuh. Artinya, anggota-anggota keluarga itu berhasil mengembangkan potensinya masing-masing hingga mencapai kualitas yang optimal. Selain itu, setiap individu itu juga bisa bermaslahat bagi lingkungannya.
Artinya bukan hanya dianya sendiri bahagia, tapi dia juga bisa membahagiakan lingkungannya. Itu adalah kondisi yang ideal dari keluarga bahagia. Tapi kenyataannya banyak problem di luar rumah, baik di tempat belajar maupun tempat bekerja, itu berasal dari rumah. Karena itu konseling keluarga menjadi penting. Kemudian kalau tadi fungsi konseling keluarga, sekarang kita perhatikan fungsi keluarga itu sendiri apa? Ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama adalah reproduksi atau berketurunan. Tapi bukan hanya itu. Keluarga harus menjadi tempat sosialisasi dan edukasi. Sebelum seorang anak bisa berpikir sendiri, maka yang benar, yang baik, dan indah yang dia ketahui adalah apa yang diajarkan atau dicontohkan oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu dibilang bahwa keluarga adalah sekolah yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga juga menyematkan peran sosial. Begitu Anda lahir dari kalangan keluarga tertentu, maka sudah ada peran sosial yang secara tidak langsung ikut Anda pikul. Kemudian yang keempat, keluarga itu memberikan dukungan ekonomi, dan yang kelima memberikan dukungan emosi. Ya, kalau kita butuh sesuatu, siapa yang pertama kita mintai tolong? Ya, di antaranya adalah keluarga. Kalau kita sedang ya ingin curhat, butuh penguatan, support sistem kita yang utama juga adalah keluarga. Ini kalau keluarga benar-benar berfungsi. Nah, ada 2 kriteria dari keluarga yang berfungsi. Yang pertama yang disebut dengan kelentingan keluarga. Lenting itu artinya mampu untuk bertahan dan kembali kepada keadaan semula saat terjadi kemalangan, bencana atau musibah yang bisa saja terjadi. Misalnya kemarin ya karena COVID banyak sekali musibah dan krisis yang menimpa keluarga, mulai dari kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, beban ayah dan ibu yang lebih besar dalam mengawasi menemani pendidikan putra putri mereka karena tidak bersekolah atau tidak kuliah di kampus. Nah, keluarga yang lenting adalah keluarga yang mampu untuk kembali kepada keadaan semula, punya daya adaptasi yang kuat. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi kelentingan keluarga ini, yaitu sistem keyakinan, keislaman kita, kemudian yang kedua pola organisasi keluarga, dan yang ketiga proses komunikasi antar anggota keluarga. Kalau banyak kerja dari rumah tapi komunikasinya malah juga tidak terbina, ya ini ada problem. Komunikasi yang baik itu adalah orang bisa menjadi pembicara dan pendengar yang baik sekaligus agar pesan dan perasaan bisa tersampaikan dengan jelas. Setelah itu juga tidak hanya menyampaikan pesan dengan jelas, tapi bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Kemudian ciri yang kedua adalah ketahanan atau kekukuhan keluarga. Ini tandanya adalah keluarga yang anggota-anggotanya semuanya bermental sehat. Semuanya mau saling membantu, saling apresiasi, punya waktu bersama untuk bermain, untuk bekerja, bisa mengembangkan spiritualitas, bukan hanya terpaku pada rutinitas atau tugas-tugas fisikal yang lainnya, ada aktualisasi yang lebih. Kemudian punya kebiasaan, tradisi, dan struktur yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan misalnya. Yang terakhir dalam pembahasan ini, tujuan konseling keluarga ada tujuan umumnya, yaitu membantu anggota keluarga untuk sadar bahwa dinamika keluarga saling mengait di antara anggota-anggota keluarga. Masalah salah seorang anggota keluarga mempengaruhi persepsi dan ekspektasi anggota keluarga yang lain. Kondisi yang seimbang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, continuous eh, apa Hani?
improvement, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Dan tujuan khususnya adalah membantu anggota keluarga untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang lain, supaya bisa semuanya mengembangkan potensi dengan menumbuhkan sikap saling mendukung. Kemudian di sini juga ada keberhasilan orang tua itu bisa dinilai secara realistik dan sesuai dengan anggota keluarga yang lain. Kelentingan itu kalau Anda cari istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah agility atau keluasan. Ada dua tema lagi yang belum saya bahas pada kesempatan ini yang ada di buku Laila, yaitu tentang masalah, diantaranya masalah-masalah yang biasa terjadi di keluarga. Silakan Anda baca buku tersebut pada bab 2. Demikian saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.